Kita ke informasi berikutnya, Saudara. Polisi menetapkan 15 tersangka kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang sebuah bank BUMN Ilham Pradipta. Motif para pelaku terungkap. Polisi bilang motif pembunuhan bermula dari niat para pelaku memindahkan uang dari rekening dorman ke sejumlah rekening penampung. Tersangka menghubungi sejumlah pihak untuk mencari cara memindahkan uang dari rekening dorman ke rekening yang disiapkan. Tersangka lantas merancang penculikan kepala cabang Bank BUMN Ilham Pradipta untuk dipaksa menandatangani pemindahan dana. Para pelaku melakukan perbuatannya yaitu pelaku ataupun para tersangka berencana untuk melakukan pemindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Karena upaya-upaya sebelumnya untuk mendekati kepala cabang tidak pernah berhasil, maka pekerjaan pergeseran dana tersebut akan berhasil apabila dilakukan dengan dua opsi ataupun dua metode. Opsi pertama, melakukan pemaksaan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Setelah itu, korban akan dilepaskan. Kemudian, opsi yang kedua, melakukan pemaksaan dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan, dan apabila berhasil maka korban akan dihilangkan atau dalam arti kata korban akan dibunuh. Informasi lebih lengkap mengenai perkembangan kasus penculikan dan pembunuhan kaca Bank BUMN, kami terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Fedriska Ananda dan Yogi Syahrevi. Selamat malam, Rizka. Jadi polisi telah menetapkan 15 tersangka. Siapa saja mereka, Rizka, dan bagaimana perannya? Ya, Ibrahim, selain juga mengungkap 15 tersangka, namun yang menjadi menarik dari rilis yang dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya pada sore hari ini maksud kami adalah yang pertama ini mengungkap motif terkait dengan alasan pembunuhan ataupun dilakukannya pembunuhan terhadap mantan kepala cabang Bank BUMN ini, dan yang kedua adalah keterlibatan dari anggota TNI. Inilah tadi bisa kami himpun dari press release yang dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya pada tadi sore hari, di mana dari ke-15 tersangka yang merupakan orang sipil ataupun masyarakat sipil ini mereka dikategorikan dalam 4 klasterisasi, di mana kalau misalkan kami catat begitu ya, ini ada klasterisasi kemudian untuk aktor intelektual, kemudian juga eksekutor pengintaian, kemudian untuk eksekutor penculikan, dan yang terakhir adalah eksekutor untuk melakukan tindak kekerasan. Sehingga memang dari 4 klasterisasi ini polisi kemudian menetapkan setidaknya ada 15 orang tersangka, Ibrahim, terkait dengan hal ini. Nah, yang menjadi menarik adalah tadi dalam rilis yang dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya adalah menggandeng juga Komandan Pomdam Jaya, yang mana dalam hal ini adalah terkait dengan keterlibatan 2 orang anggota TNI AD, di mana tadi disampaikan bahwa dua orang ini perannya adalah yakni untuk melakukan perantara antara aktor intelektual dengan eksekutor penculikan, dan juga untuk anggota yang kedua ini adalah eksekutor penganiayaan. Jadi memang dalam penyelidikan ini polisi menemukan adanya keterlibatan dari anggota TNI, sehingga oleh karena itu polisi kemudian menggandeng Pomdam Jaya untuk kemudian dapat dilakukan proses hukum terhadap 2 orang anggota TNI yang diduga terlibat ini, Ibrahim. Rizka, kemudian juga ini apakah semua tersangka sudah ditangkap, karena ada informasi satu masih buron? Ya, benar, Ibrahim, memang ada 1 orang lagi dengan inisial EG yang mana dalam hal ini bertindak ataupun dimasukkan ke dalam klasterisasi atau pengelompokan sebagai pelaku pengintaian, di mana setidaknya untuk eksekutor pengintaian ini ada 4 orang, namun polisi maksud kami 5 orang, namun polisi baru menangkap 4 orang, diantaranya dengan inisial AW, kemudian inisial EW, dan RS, dan AS. Nah, untuk inisial EG ini masih buron, jadi memang hingga saat ini
ini polisi masih melakukan pendalaman pencarian terkait dengan satu orang yang disebut masih buron ini, Ibrahim. Tapi keberadaan pelaku ini sudah diketahui oleh polisi, Ferdriska. Ya, Ibrahim, memang untuk saat ini polisi masih mendalami ataupun mencari pelaku yang masih buron ini dari keterangan 14 tersangka lainnya ataupun 15 tersangka lainnya yang memang sudah ditetapkan sebagai tersangka begitu ya. Karena memang saat ini polisi masih terus mendalami, namun terkait dengan motif dari keterangan 15 pelaku yang sudah ditahan ini ataupun sudah diungkapkan oleh polisi ini, polisi sudah mampu menyimpulkan apa motif sebenarnya dari tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terhadap kepala cabang Bank BUMN ini, di mana tadi juga sempat disinggung bahwa ini adalah motifnya terkait dengan memindahkan dana dari rekening dorman. Rekening dorman ini adalah rekening yang memang dibekukan oleh PPATK apabila memang tidak aktif selama 3 bulan, kemudian untuk untuk disalurkan kepada rekening-rekening penampung lainnya, sehingga memang dalam hal ini polisi masih juga mencari tahu apakah kemudian untuk rekening ini apakah juga ada tindak pidana lainnya. Tentu ini masih didalami sembari juga mencari satu orang yang masih buron saat ini.